Berikutnya Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan warisan kakek. Pembahasan warisan kakek. Kata beliau rahimahullahu taala, fasal. Wal jaddu kal abi fi ahwalihi. Dan kakek seperti ayah pada segala keadaan ayah itu. Ya, jadi sudah berlalu ya, si ayah punya berapa keadaan? 3 keadaan. Demikian pula si kakek. Dia punya 3 keadaan. Sama dengan si ayah. Sebab ayah dari si mayit itu adalah cabang dari siapa? Si kakek. Maka kalau si anak, si ayah sudah meninggal, ya tidak ada lagi, kemudian si kakek yang mewarisi, maka si kakek keadaannya sama dengan apa? Sama posisinya dengan si ayah. Dia punya 3 keadaan. Keadaan dia mewarisi 1/6, keadaan dia mewarisi secara ta'sib, dan keadaan dia mewarisi secara fard dan secara ta'sib sekaligus. Nah, ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama secara global. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah berkata, walahu halun rabi', dan dia memiliki keadaan yang keberapa? Keadaan yang keempat. Dia memiliki keadaan yang keempat. Nah, apa keadaan yang keempat khusus untuk kakek? Wahiyya ma'al ikhwati wal akhwat lil abawaini aw lil ab. Yaitu keadaan kakek bersama ikhwan dan akhwat. Bersama saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu, atau saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah saja. Yang seayah saja. Dan ini keadaan yang keempatnya ya. Itu di pembahasan kedua kita tentang pewarisan kakek bersama saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah. Ya masuk juga saudara perempuan ya. Harusnya laki-lakinya dihilangkan saja, jadi saudara saja. Masuk dalamnya laki-laki dan perempuan. Di sini Ibnu Qudamah menyebutkan hukumnya. Jadi kalau terjadi seperti itu, ya kakek ketika mewarisi dan ada juga saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari si mayit, maka si kakek di sini memiliki 2 keadaan. Ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Nanti akan diterangkan ya keadaan pewarisan kalau misalnya ada pemilik fard yang lainnya. Ada pemilik fard yang lainnya. Kemudian ada keadaan yang kedua. Ya, beliau akan terangkan nanti. Ya, jadi sekarang beliau terangkan falahu al-habbu min muqasamatihim. Ya, maka dia berhak mendapatkan al-ahab yang paling banyak dari muqasamanya. Ya. Ka'akhin, seperti seorang Ini yang pertama. Atau sulus jami'il mal, atau diambil sepertiga saja. Atau diambil dari sepertiga saja. Globalnya seperti itu ya, kakek kalau bersama ikhwah dan akhwat. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, uraian Ibnu Qudamah di sini, ini uraiannya panjangnya Ibnu Qudamah. Banyak cabang-cabang pembahasan di dalamnya. Ada permasalahan Aqdariyah, ada permasalahan Kharqa, ada permasalahan Mukhtasar Zaid, ada permasalahan Tis'iniyah. Ini semuanya cabang dari keadaan yang keempat. Hanya saja untuk keadaan yang keempat ini dulu yang perlu didetailkan. Apakah benar kakek di sini apakah benar ikhwan akhwat di sini mewarisi bersama kakek atau tidak? Iya. Ini yang menjadi permasalahan. Karena ada 2 pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah yang dipegang oleh penulis di sini, bahwa apabila kakek berkumpul dengan ikhwah, dan akhwat asyiqa atau liab, ya saudara yang seayah seibu atau saudara yang seayah saja, apabila kakek berkumpul dengan mereka ini, ya pendapat yang pertama bahwa para saudara tersebut mendapatkan warisan.
para saudara tersebut mendapatkan warisan. Dan ini madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam riwayat yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Dan memang itu yang mu'tamad di dalam madhab Imam Ahmad. Baik. Jadi ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah, merupakan salah satu riwayat di madhab Imam Ahmad rahimahullah, bahwa ketika kakek berkumpul dengan ikhwah dan akhwat yang seayah dan seibu, ya seayah seibu atau seayah saja, maka saudara-saudara ini semuanya digugurkan oleh kakek, tidak mewarisi saudara-saudara itu. Yang mewarisi hanya siapa? Kakek saja. Yang mewarisi hanya kakek saja. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan para sahabat. Ya, disebut ya pendapat ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan selainnya banyak lagi sahabat. Iya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Iya. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Ya. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya dari para ulama. Nah, ya. Dan di dalam hal ini, ya, pendapat yang lebih dekat adalah mereka yang mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara itu tadi, saudara-saudara yang seayah dan seibu atau seayah saja, yang benarnya mereka tidak dapat warisan kalau ada kakek di situ. Kalau ada kakek. Nah, ini insyaallah taala yang lebih kuat ya. Ya pendalilan ya, tentang hal ini tentunya diuraikan di dalam buku-buku yang lebih luas cakupannya. Ya. Dan pendapat yang disebut oleh Ibnu Qudamah juga di sini, mereka berdalilkan dengan dalil-dalil ya di dalam masalah. Tapi insyaallah taala pendapat yang kedua itu lebih kuat. Ya. Pendapat yang kedua lebih kuat. Ya, karena secara umum kalau ada ayah maka saudara laki-laki, ya, kalau ada ayah maka saudara yang seayah dan seibu atau saudara yang seayah saja itu digugurkan karena adanya ayah. Dan kakek kedudukannya sama dengan siapa? Sama dengan ayah. Maka ya harusnya mereka juga gugur di dalam hal ini. Kemudian bagi orang yang berpendapat seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, nanti akan terjadi kontradiksi dalam pendapatnya. Karena itu akan datang nanti di pembahasan Aqdariyah. Ya, bahwa yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka akan apa? Ya, akan menyelisihi dasar dan usul mereka sendiri dalam pembahasan warisan. Ya. Dan juga di pembahasan apa? Di pembahasan Mukhtasar Az-Zaid, ini juga akan tampak di situ. Jadi akan banyak kontradiksi kalau mereka berucap dengan pendapat ini. Ala kulli hal bahwa saya simpulkan bahwa keadaan yang keempat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, ini sebenarnya tidak ada, gugur. Yang ada cuma 3 keadaan. Jadi kakek kesimpulannya, keadaannya sama dengan keadaan siapa? Keadaan ayah. Itu kesimpulan, dari sisi kesimpulan. Hanya saja karena Ibnu Qudamah sudah menerangkan pendapat yang pertama, maka kita perlu terangkan ucapan beliau di sini. Iya. Sekarang Ibnu Qudamah membuka keadaan warisan untuk si kakek kalau di situ ada saudara laki-laki atau saudara yang seayah dan seibu dan saudara yang seayah saja. Saudara yang seayah saja. Kata beliau rahimahullah, fa in kana ma'akum du fardin akhadha fardahu. Kalau misalnya ada du fard, ya, maksudnya di dalam pewarisan tersebut bukan hanya kakek dan saudara seayah seibu atau saudara seayah saya yang ada, tapi ada juga di situ du fard yang lainnya. Misalnya ada ibu atau ada nenek, ya, atau ada suami istri, atau ada anak perempuan, atau ada anak laki-laki. Nah, ini semuanya dari ashab al-furud. Jadi ada pewaris yang lain dari du fard. Ya, kalau terjadi seperti itu, ya, kata beliau, apa yang dilakukan? Akhadha fardahu. Maka dimulai dulu dari ashabul furud.
sahibul fard itu selain dari kakek diambil dulu fardnya. Ya. Thumma lil jaddi al-ahaddu min al-muqasamah aw thuluthul baqi aw sudusu jami'il mal. Kemudian si kakek ambil 3 pilihan setelah itu. Apa pilihannya? Dia dari lebihnya dia bagi antara saudara-saudara, dan dari pembagian tersebut dia ambil yang paling banyaknya. Ya. Kalau misalnya lebihnya ternyata 1/2 lebihnya, ya. Kemudian ada antara kakek dan antara saudara perempuan di situ, maka si kakek mengambil 2/6 dan si saudara perempuan dikasih 1/6. Ya, dia ambil yang paling banyak, dia bagi dan dia ambil yang paling banyak. Ini pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, diambil thuluthul baqi. Ya. Diambil thuluth al-baqi. Yang lebih dari sisanya, 1/3 dari sisanya. Atau diambil saja yang berikutnya, atau pilihan yang ketiga, diambil 1/6 dari seluruh harta. Diambil 1/6 dari seluruh harta. Maka dia berhak mendapatkan 3 pilihan ini. Ini keadaan yang pertama ya, kalau hadir dufar. Contoh misalnya, ada seorang yang meninggal, dia tinggalkan seorang istri, seorang kakek, dan 2 orang saudara laki-laki, seayah dan seibu. Jelas ya? Baik. Jadi ada seorang istri, saya ulangi. Seorang kakek dan 2 orang saudara laki-laki, seayah dan seibu. Ya, 2 akh syakik. Nah, baik. Si istri dapat berapa fardnya? Dapat 1/4 atau 1/8? 1/4. Kenapa? Tidak ada anak. Baik. Jadi si istri sudah dapat 1/4. Ya. Jadi kalau dia sudah dapat 1/4, kita hitung saja masalahnya dari 4. Ya. Maka lebihnya di sini akan menjadi 3/4. Jelas ya? 3/4. Maka si kakek kita katakan silahkan pilih salah satu dari 3. Ya. Pada lebihnya tersebut. Mau pilih yang mana? Jelas ya? Dikatakan kepada si kakek silahkan pilih 1/6, atau dia pilih muqasamah dia bagi, atau dia pilih thuluthul baqi. Yang mana yang paling banyak untuknya? Ya. Jelas ya? Tentunya dalam hal ini si kakek tidak akan memilih 1/6, dia akan memilih apa? Muqasamah atau thuluthul baqi. Ya. Sebab nanti dari nilainya dia akan sama. Ya. Dia akan sama. Karena kalau si istri sudah mengambil 1/4, maka 3/4 yang lebihnya kalau dibagi antara mereka semua ini, ya, maka hasilnya dia akan dapat 1/3 yang paling dia dapat sama antara muqasamah ataupun antara diambil thuluthul baqi. Baik. Contoh lain misalnya. Kalau misalnya ada seorang yang meninggal, dia tinggalkan seorang istri, seorang kakek, dan seorang saudara perempuan seayah dan seibu. Ya, jadi dia meninggalkan pertama seorang istri, seorang kakek, dan seorang saudara perempuan syakifah, seayah dan seibu. Nah, maka istri dapat berapa? Dapat 1/4. Dapat 1/4. Kalau kita hitung masalahnya dari 4, dari akar masalah 4, maka si istri bagiannya 1. 1 dari 4, 1/4. Berarti masih tersisa berapa? 3/4. Iya. Maka dikasih pilihan kepada kakek. Dia pilih apa yang paling afdal di situ. Sini paling afdalnya kakek memilih apa? Memilih pembagian muqasamah. Iya. Jelas ya? Antara si kakek dan saudara perempuan, kakek laki-laki dan saudara perempuan apa? Perempuan. Maka dia dapat berapa? Dapat 2 kali. Dibagi 3 1/4-nya, maka dia dapat 1/2. Dan si saudara perempuan dapat berapa? 1/4. Akan lebih banyak dia dapatkan. Dia pilih apa? Muqasamah. Jelas ya? Baik.
Contoh lain misalnya, kalau seorang meninggal dia tinggalkan 2 anak perempuan. Dia tinggalkan kakek dan dia tinggalkan saudara syakik. 1 orang saudara syakik, saudara laki-laki. Syakik. Ya, 2 anak perempuan dapat berapa? 2/3. Ya. Baik. Kita jadikan masalahnya dari 6. Jadi kalau sahamnya semuanya 6 dan anak perempuan dapat 2/3, 6 kali 2/3 berapa? Dapat 4. Si anak 2 anak perempuan dapat 4. Maka sisa 2. Ya. Sisa 2 di sini. Jelas ya? Dikasih pilihan kepada si kakek. Pilih 1/3, 1/6 atau bagi. Ya, tidak mungkin dia pilih 1/3 di sini. Sebab memang hartanya sisa berapa? Sisa 1/3. Dan ada saudara laki-laki yang harus dibagi juga di situ. Maka hanya ada 2 pilihan. Dia pilih 1/6 atau dia pilih apa? Muqasam, dia bagi. Dia pilih 1/6 pun akan dapat 1/6. Ya, dia pilih muqasam pun 1/3 kalau dibagi 2 dapat berapa? 1/6 juga. Dapat 1/6 juga. Baik, ini contoh-contohnya ya. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah setelah menjelaskan itu, kata beliau, waladul ab, iya, dan anak si ayah. Iya. Waladul al-ab. Anak si ayah kawaladil abuwaini fi hada idan faradu. Ya, anak si ayah. Maksudnya apa di sini anak si ayah? Ya. Maksudnya saudara kandung yang seayah ya. Nah, kawaladil abuwaini fi hada idan faradu. Ya. Sama dengan anak kedua orang tua. Ya, maksudnya saudara yang seayah itu kedudukannya sama dengan saudara asyikah, saudara syakifah yang seayah dan seibu. Kalau mereka bersendirian, kedudukannya sama kalau mereka bersendirian. Kayak ini jitama'u ada waladul abuwaini. Al-jadda biwaladil ab. Thumma akhadu ma hasala lahum. Ya. Kata beliau, kalau misalnya mereka berkumpul semuanya, berkumpul semuanya dalam satu kejadian warisan, ada di situ saudara seayah dan seibu, dan ada juga saudara seayah saja berkumpul bersamaan. Iya. Maka apabila berkumpul seperti itu, ya, tidak bersendirian, maka kata Ibnu Qudamah, ada waladul abwainil jadd. Maka ayah atau anak dari kedua orang tua ini itu akan memuzahamah. Dia akan berdesak-desakan ya, dengan anak dari ayah saja di dalam mengurangi warisan si kakek. Iya. Summa akhadhu ma hasala lahum. Maksudnya ada itu. Jadi kalau dikatakan ada waladul abuwainil jadda bi waladil ab, maksudnya mereka bergabung ya di dalam mewarisi bersama kakek. Begitu maksudnya. Summa akhadhu ma hasala lahum. Kemudian mereka mengambil apa yang mereka dapatkan. Iya. Kemudian mereka mengambil apa yang mereka dapatkan. Baik. Contoh misalnya, ya, contoh seorang meninggal. Dia tinggalkan seorang kakek, seorang akhun syakik, saudara syakik, saudara kandung yang seayah dan seibu. Dan dia tinggalkan saudara seayah saja. Saudara seayah saja. Berarti sini ahli waris ada berapa orang? Ada 3. Kakek, ada 1 saudara seayah dan seibu, dan yang ketiga saudara tapi dia apa saudara? Seayah saja. Iya. Saudara seayah saja.
Maka di sini ya kakek akan mendapatkan sepertiga dari harta atau dia mendapatkan muqasamah. Ya, mendapatkan muqasamah. Sebab dua orang saudara ini masuk di dalamnya, terhitung di dalam warisan. Baik, ya kalau sudah dikeluarkan untuk kakek sepertiga dan mereka bertiga, ya, maka dua pertiganya itu akan akan menjadi bagian dari saudara yang seayah dan seibu saja. Ya. Saudara seayah dan seibu saja. Adapun saudara kandung dan dia mahjub, atau adapun saudara yang seayah saja, dia mahjub oleh saudara yang seayah dan seibu. Ya, tetapi tatkala dia ada bersama, dia diikutkan untuk mengurangi bagiannya siapa? Bagiannya si kakek. Ya, begitu. Nah, jadi ini maksud dari uraian dan penjelasan penulis di sini. Kemudian beliau berkata, illa yakuna waladul abawaini ukhtan wahidan. Kecuali kalau anak, ya, kedua ayah itu adalah seorang perempuan, satu perempuan. Fata'khudun nis. Ya, sebab kata walad, ini kaidah ya dalam ilmu waris. Ya, walad itu penggunaan boleh digunakan untuk laki-laki dan boleh digunakan untuk apa? Perempuan. Ya, Allah firman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unthayain. Allah berwasiat kepada auladikum, walad-walad kalian, pakai walad. Ya. Jadi dia digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian diterangkan dalam ayat bahwa laki-laki dapat bagian 2 kali lipat dari bagian perempuan. Juga di antara dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. Al-walad itu bagi firashnya. Ya, dan dimaklumi bahwa si istri ketika melahirkan, dia tidak melahirkan anak laki-laki saja. Tapi dia melahirkan anak laki-laki dan apa? Anak perempuan. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan secara bahasa ya di banyak orang Arab sekarang ini. Kalau dia misalnya lahir anak laki-laki, dia bilang wulida li walad. Dilahirkan untukku walad. Dianggap anak laki-laki walad itu. Ya. Kalau kita tanya, waladnya apa, laki-laki atau perempuan? Ya, dia malah berkata, kan saya sudah bilang walad. Ya. Ya, karena istilah mereka walad itu apa? Laki-laki. Dan ini keliru sebenarnya ya. Sebab walad bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Kalau dia katakan wuli dari ibnun, saya lahir bagiku ibnun, nah ibnun jelas anak laki-laki. Iya. Jelas ya? Baik, kalau perempuan mereka sebut bint, lahir untukku bint, anak perempuan. Ya, saya kembali kepada Ibnu Qudamah, ini di keadaan yang kedua ya, atau keadaan ketiga sudah ini. Di keadaan yang ketiga. Yaitu bahwa saudara seayah dan seibu ini, dia adalah perempuan. Satu orang perempuan. Satu saja. Maka berapa yang dia dapatkan? Kata Ibnu Qudamah, fata'khudun nis. Dia mendapatkan seperduanya. Wa ma fadala liwaladil abad, liwaladil ab. Maka apa yang tersisa? Ya, apa yang tersisa? Maka itu adalah untuk saudara laki-laki yang seayah. Nah, jelas ya? Kalau tersisa, artinya kalau tidak tersisa dia dapat atau tidak? Jawabannya tidak dapat. Kalau tidak tersisa. Contoh misalnya, seorang meninggal. Dia tinggalkan seorang kakek. Dia tinggalkan saudara perempuan, satu orang saudara perempuan seayah dan seibu. Dan dia tinggalkan juga seorang saudara laki-laki seayah. Ya. Maka di sini kakek tentunya pakai muqasamah. Nah, pakai muqasamah. Si kakek mendapatkan berapa? Mendapatkan 2 saham. Ya. Dan si saudara perempuan seperti yang disebut tadi di fard mendapatkan 1/2. Mendapatkan 1/2. Adapun saudara laki-laki dia tidak dapat di sini sebab tidak ada lagi apa? Yang tersisa. Iya.
Baik. Demikian pula kalau misalnya, contoh lain. Kalau misalnya meninggal seorang, dia tinggalkan kakek, dia tinggalkan seorang saudara perempuan seayah dan seibu, dan saudara perempuan seayah saja. Ya. Maka di sini pertama apa? Si saudara perempuan yang seayah dan seibu dia dapat 1/2. Ya. Adapun saudara perempuan yang seayah saja, ya, maka dia di sini gugur juga, karena kakek tentunya akan mengambil muqasamah, ya, dan dia akan mendapat 2 bagian, mendapatkan 1/2 juga, karena dia dapat 1/2 maka gugur juga saudara apa? Saudara perempuan yang seayah ini. Saya kira cukup ya contohnya itu. Kemudian keadaan berikutnya. Ya. Kata beliau wa illam yafdul anil fard illa sudus akhadahul jad wa saqata al ikhwa. Ya. Hanya kalau misalnya si kakek hanya memilih berapa? Dia misalnya tidak lebih dari 1/6. Ya, kata beliau kalau misalnya tidak lebih dari fard kecuali 1/6 saja, akhadahul jad. Ya. Maka kakek mengambil 1/6 itu. Wa saqata al ikhwa. Dan saudara itu jadi gugur karenanya. Akan menjadi apa? Menjadi gugur. Jadi kalau seorang meninggal, dia tinggalkan seorang ibu, 2 orang anak perempuan, dan seorang kakek, serta seorang saudara perempuan. Ya. Maka dia tinggalkan seorang saudara perempuan atau seorang saudara laki-laki. Jadi waris di sini ada 4 golongan. Yang pertama ibu, kemudian 2 anak perempuan, yang kedua kakek, dan yang ketiga saudara. Apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan? Maka ibu dapat berapa? Dia dapat 1/6, karena ada anak di sini. Dan 2 orang anak dapat berapa? Dia dapat 2/3. Iya. Berarti karena sisa 1/6 dari bagian, si anak sudah dapat 2/3. Iya. Yang berarti 4/6. Dan si ibu sudah dapat 1/6. 5/6 sudah keluar. Berarti sisa berapa? 1/6 lagi. Ya. Jadi sisa 1/6. Maka di sini pembagian hanya tersisa untuk kakek saja 1/6. Dia mengambil 1/6 itu. Adapun saudara di sini tidak masuk. Mereka tidak dapat sama sekali. Saqatal ikhwah. Nah, itu makna ucapan Ibnu Qudamah. Jelas ya? Ya, kaidah umumnya begitu. Tapi ternyata mereka yang berpendapat di keadaan yang keempat ini memberikan beberapa perkecualian. Memberikan beberapa perkecualian. Itulah tadi kita katakan bahwa perkecualian yang mereka berikan ini menunjukkan bahwa ada pertentangan di dalam dasar mereka menghitung. Ya. Diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah di sini, dan mereka yang berpendapat dengan keadaan yang keempat pada beberapa hal. Yang pertama kata beliau illa fil aqdariyah. Kecuali dalam pembahasan Aqdariyah. Kecuali dalam pembahasan apa? Pembahasan Aqdariyah. Baik, Aqdariyah itu apa? Ya. Aqdariyah ini kalau di dalam ilmu warisan, itu artinya ada 4 orang di situ yang mewarisi. Ya, ada suami, atau seorang meninggal dia tinggalkan 4 orang. Ada suami dia tinggalkan ibu, saudara perempuan, dan kakek. Nah, itu Aqdariyah namanya. Jelas ya? Kenapa dikatakan Aqdariyah? Ada yang mengatakan bahwa ada seorang lelaki yang namanya Aqdar bertanya. Ya. Kemudian dia keliru dalam hal tersebut, lalu dikatakanlah Aqdariyah. Ya, ada yang mengatakan Aqdar ini dari kadar yang bermakna membuat samar. Ya, membuat tidak murni, bercampur. Ya, karena ini memberikan kadar di dalam usul Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, karena usul yang sudah berlalu, kalau misalnya dari warisan tidak tersisa kecuali 1/6, maka 1/6 ini diambil oleh siapa? Diambil oleh kakek. Gugur ikhwah. Ternyata di sini tidak. Maka ini bertentangan ya. Ya. Dan dari usulnya Zaid bin Thabit, bahwasanya di dalam
permasalahan kakek, ya, permasalahannya tidak ada yang menjadi aul. Tidak masuk ke dalam pembahasan aul sama sekali. Tapi ternyata di sini ada aulnya, ternyata. Nah, maka ini yang membuat usulnya apa? Dia tentang sendiri. Nah, baik, ini sebab ya kenapa dinamakan Akdariyah. Ya, ada pun contoh permasalahannya disebut di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Akdariyah itu apa? Kata beliau, wa hiya zaujun wa ummun wa ukhtun wa jad. Akdariyah itu ada suami, ibu, ukht, dan suami, ibu, saudara perempuan, dan jad. Ya, dan kakek. Jadi ada 4 dalam permasalahan apa? Akdariyah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fa inna liz-zawji nisfa wa lil ummi thuluth wa lil jaddi as-sudus wa lil ukhti an-nisf. Thumma yuqassamu sudusul jadd wa nisful ukht bainahuma ala 3. Fatusbihu min 27 wa la ya'ulu min masail jaddi siwaha wa la yufradu li ukhtin ma'a jaddin fi ghairiha. Ini Akdariyah ya. Jadi kata Ibnu Qudamah, pada Akdariyah itu ada suami 1, ada ibu 2, kemudian ada saudara perempuan 3, dan ada kakek. Ada kakek. Jadi mayit meninggal, dia tinggalkan 4 orang. Yang pertama dia tinggalkan siapa? Dia tinggalkan seorang suami, zauj. Saya tadi sebut apa? 4 orang ya. Yang pertama zaujun. Zaujun siapa? Suami. Yang kedua ummun, ibu. Yang ketiga ukhtun, apa? Saudara perempuan. Dan yang keempat, kakek. Baik. Sekarang dia tinggalkan suami, perempuan yang meninggal, kemudian meninggalkan suami. Ya, suami dapat berapa di kejadian Akdariyah ini harusnya? Dapat 1/2. Jelas ya, suami dapat 1/2. Karena tidak ada anak di sini. Kemudian si ibu dapat berapa? Si ibu dapat 1/3 karena juga tidak ada anak. Iya. Baik. Kemudian si kakek dapat berapa? Si kakek dapat 1/6. Iya. Si kakek dapat berapa? 1/6. Kemudian untuk saudara perempuan, ya, saudara perempuan dikatakan oleh Ibnu Qudamah di sini juga dapat berapa? Dapat 1/2. Ya, kalau sudah seperti ini harusnya sudah lewat kan? Ya, 1/2, 1/3, 1/6, 1/2. Ya, sudah lewat pembagiannya. Nah, inilah masalah Akdariyah. Ya. Baik. Jadi kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ketika bingung seperti ini, ya sudah lebih, ya. Kata beliau, fatusbihu min 27. Maka ini akan menjadi apa? 27. Ya. Kenapa menjadi 27 nanti? Ya, sebab begini. Kalau kita hitung, ya. Suami mendapat 1/2. Si ibu mendapat 1/3. Si kakek mendapat 1/6. Dan si saudara perempuan mendapat berapa? Mendapat 1/2. Ya. Jadi semuanya nanti akan menjadi 9 jumlahnya. Menjadi berapa? 9. Iya. Baik. Jadi dia setelah diaul dia menjadi 9. Ya. Kemudian begitu dikumpulkan antara bagian kakek dan bagian saudara perempuan untuk dibagi, ya. Karena ada 2 kakek dan saudara perempuan, maka ketentuannya lidzakari mithlu haddzil unsyayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian siapa? Bagian perempuan. Ya. Maka pembagian mereka berdua, ya, menjadi 4. Ya. Dan mereka dihitung 3 kepala. Ya. Karena ini di dalam
pembahasan aul, ada mubayana, maka dibagi dengan jumlah kepalanya. Sehingga 9 dikali dengan jumlah kepalanya. Sehingga 9 dikali berapa? Dikali 3. Maka menjadilah dia 27. Nah, ini sudah yang disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Fatisbihu min sabatin wa ishrin. Ya, itu hasilnya ke situ. Menjadi 27. Nah, baik. Kemudian nanti setiap orang yang memiliki bagian, ya bagiannya itu ya dikali dengan 3. Ya, dikali menjadi 3. Dan itulah bagiannya. Jadi kalau kita urut dari atas. Sekarang siapa namanya? Si suami dapat 1/4. Yaitu jumlahnya 3 sahamnya. Si ibu dapat 1/3, dia dapat 2. Si kakek dapat berapa? 1/6, dapat 1. Saudara perempuan dapat 3. Ya, setelah terjadi aul semuanya, ya, maka jumlahnya menjadi 27. Menjadi 27. Jelas ya? Baik, di dalam masalah ini ya terjadi aul. Padahal di kaidahnya mereka ya, bahwa tidak ada aul di permasalahan kakek. Karena itu Ibnu Qudamah berkata, "Wala ya'ulu fi masail jaddi siwaha." Tidak ada di pembahasan kakek ada aul kecuali di pembahasan ini saja, di Aqdariyah saja. Ya. Demikian pula wala yufradu li ukhtin ma jaddin fi ghairiha. Dan juga tidak ada ya saudara perempuan itu yang dari awal dia mendapat warisan bersama kakek kecuali di permasalahan Aqdariyah ini. Jadi ini maksud dari pembahasan Aqdariyah yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini. Ya, saya sudah sebut dari awal ya bahwa seluruh pembahasan Ibnu Qudamah di pembahasan yang keempat ini semuanya lemah. Karena memang asalnya kalau saudara ya bertemu dengan kakek, ada kakek di situ maka kakek menggugurkan apa? Menggugurkan saudara. Itu kesimpulannya. Ya, tapi karena Ibnu Qudamah berkata tidak gugur, ya kita bahas sesuai dengan ketentuan Ibnu Qudamah. Baik, setelah itu Ibnu Qudamah membawakan permasalahan berikutnya tentang permasalahan kharqa. Kata beliau, "Walau lam yakun fiha zawjun, kana lil ummi thuluth, wal baqi baina al-ukhti wal jaddi ala thalathati, tusamma al-kharqa, likasrati ikhtilafi sahabati fiha." Ini permasalahan berikutnya disebut dengan nama kharqa. Kenapa dikatakan kharqa yang robek? Nah, kharqa itu sobek ya, ada sobekan. Karena banyak silam pendapat di kalangan sahabat di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada suami di situ, jadi sama dengan Aqdariyah ya. Kalau Aqdariyah ada 4, suami, ibu, saudara perempuan dan nama kakek. Sekarang suami tidak ada. Yang ada cuma ibu, saudara perempuan dan kakek. Nah, maka ibu diberi berapa? Kata Ibnu Qudamah, kana lil ummi as-thuluth. Ibu mendapat 1/3. Wal baqi bainal ukhti wal jadd ala thalathah. Ya. Dan sisanya antara saudara perempuan dan kakek itu di atas 3. Dan ini yang disebut dengan nama kharqa. Disebut dengan nama kharqa. Baik. Jadi apa namanya? Iya. Sekarang kalau ibu mendapatkan 1/3, berarti 1 dari 1/3, 1 dari 3, ibu berarti mendapat 1. Dan sisanya ada 2 ya, untuk dan untuk kakek. Untuk saudara perempuan dan untuk kakek. Dan sudah dimaklumi kaidahnya kalau ada laki-laki dan perempuan, ya, bahwa ad-dzakaru mithlu haddzil unsayyain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Di sini bagian untuk kakek dan saudara perempuan tidak dibagi 2. Ya, tidak dibagi 2. Nah, maka dilihat karena kepala mereka semuanya, semuanya ada berapa? Ada 3, dihitung 3. Karena kakek 2 ya, dihitung 2. Dan saudara perempuan dihitung 1, berarti ada 3 kepala. Ya. Dan di dalam pembagian ada mubayana di sini. Maka dibagi, ya, asal masalah mereka yang 3 asalnya, maka harus dikali menjadi berapa? 3 kepala. Ya, sehingga menjadi 9. Setelah diaul menjadi berapa? Menjadi 9. Maka bagian, ya kalau sudah dia setelah menjadi 9, maka ibu bagiannya 1. 1 kali 3. Ibu mendapat 3. Ya. Sisa sekarang
Bagian untuk siapa? Untuk kakek dan saudara perempuan. Bagian mereka semuanya 2. Bagian mereka semuanya berapa? 2. Jadi 2 dikali 3 menjadi 6. 6 per 9 nanti. Nah, sisa dari 6 ini, karena kakek bagiannya 2 dan saudara perempuan bagiannya 1, berarti si kakek dapat 4 dan si saudara perempuan dapat berapa? Dapat 2. Ya. Jadi kesimpulan terakhirnya bahwa ibu mendapatkan bagian 3 per 9, kakek mendapatkan 4 per 9, dan saudara perempuan mendapatkan 2 per 9. Baik, dan ini dikatakan harta. Dikatakan harta karena banyaknya silang pendapat di kalangan sahabat dalam hal ini. Tapi telah berlalu ya bersama kita bahwa ini juga pembahasan lemah. Yang benarnya bahwa tidak ada warisan untuk saudara perempuan di sini. Itu yang benarnya. Nah, jadi kalau kita ikut kepada kaidah yang benarnya, ya ibu dapat 1/3, lebihnya diambil oleh siapa? Oleh kakek. Kemudian kata beliau, walau kana ma'akum akhun wa ukhtun li'ab, la sahhat min 4 wa 50. Iya. Nah, ini apa namanya? Lebih rumit lagi dari sebelumnya. Ya, dan ini yang disebut dengan nama pembahasan mukhtasara Zaid. Iya, mukhtasara Zaid. Baik. Yaitu apabila bersama mereka ada saudara ada akhun. Bersama mereka ada saudara laki-laki yang seayah dan seibu maksudnya, wa ukhtun li'ab, dan juga ada saudara perempuan ya li'ab. Jadi sekarang yang mewarisi ada ibu, kakek, ya. Kemudian saudara perempuan yang seayah dan seibu. Kemudian yang keempat ada saudara laki-laki yang seayah saja, dan yang kelima ada saudara perempuan yang seayah saja. Berarti 5 orang. Iya, 5 orang. Baik. Ya kalau dihitung dari sisi masalah, si ibu tadi ketika ada saudara di sini, maka si ibu mendapatkan 1/6. Iya. Dia mendapatkan 1/6. Nah, dan si kakek mengambil thuluthul baqi. Ya, ini di perhitungannya agak panjang dihitung. Yang jelas setelah melalui proses tafsir oleh Ibnu Qudamah dikesimpulankan dikatakan la fahat min 4 wa 50. Maka tafsirnya nanti ya setelah diselesaikan dengan tafsir, maka akan menjadi masalah menjadi 54. Ya, akan menjadi 54. Di mana ya karena bagian ibu dia dapat 1/6, ya, dan 1/6 itu kalau masalahnya diambil dari akar masalah antara ibu, kemudian kakek, kemudian saudara perempuan seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, ini akar masalah diambil dari 18. Ya, diambil dari mana? Diambil dari 18. Jadi kalau diambil dari 18, ibu dapat 1/6, bagian ibu ada 3, dan kakek karena dia di sini pilihannya akan menjadi thuluthul baqi, ya, dia dapat 1/3, maka si kakek mengambil 5, ya, karena ada saudara perempuan di sini, ya, saudara perempuan saya dan seibu, berarti dia dapat 1/2. Dia dapat 1/2, yaitu 9. Kemudian berikutnya saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah ini 2 orang, semuanya dapat 1. Karena 1 ini dibagi untuk 2, tidak mungkin ya akan terjadi pecah. Akan pecah, maka ditafsir masalahnya, ditafsir. Maka dikali menjadi 3. Dikali menjadi 3, 18 dibagi 3 supaya menjadi akar masalahnya 54. Ya. Menjadi 54. Maka kesimpulan terakhirnya si ibu akan mendapat bagian 9, kakek akan mendapat bagian 15, kemudian saudara perempuan mendapat bagian 27, saudara laki-laki yang seayah mendapat bagian 2, dan saudara perempuan yang seayah akan mendapat bagian 1. Karena 2 orang ini saudara laki-laki yang seayah dan saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan yang seayah, dua-duanya akan dapat 3 ya. Karena laki-laki bagiannya 2 kali lipat perempuan, maka si laki-lakinya dikasih 2 dan si perempuannya dikasih 1. Baik, ini disebut mukhtasar Zaid. Diringkas ya oleh Zaid. Sebab kalau dihitung dengan hitungan lain, ya akan panjang sekali hitungannya, panjang hitungannya. Tapi Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu meringkasnya dan menghitung
Ya. Dengan hitungan yang telah disebutkan sehingga menjadi ringkas. Yang nanti akan kesimpulannya kembali kepada 54 juga. Ya, karena itu dikatakan bahwa ini adalah mukhtasar Zaid. Berikutnya tentang tis'iniyah Zaid. Ya. 90 Zaid. Bagaimana itu kejadiannya? Kata beliau, "Fa in kana ma'akum akhun akhar min abin, fahat min tis'in, wa tusamma tis'iniyata Zaidin." Ya, apabila bersama mereka ada saudara lagi, saudara yang lain dari seayah. Iya. Ada saudara yang lain seayah. Nah, baik. Jadi sini ya, setelah tadi ada ibu ya, satu. Kemudian ada saudara perempuan seayah dan seibu. Ya, kemudian ada lagi apa? Saudara seayah, saudara laki-laki seayah. Kemudian saudara perempuan seayah. Dan jangan dilupa ya, kakek juga sudah ada sebelumnya. Dari masalah mukhtasar Zaid ini sudah ada 5 orang. Sekarang tambah lagi orang yang keenam. Ada saudara yang lain, masuk saudara yang lain. Iya. Masuk saudara yang lain. Baik. Maka agar masalahnya juga akan menjadi dari 18. Ya, si ibu dapat 1/6, maka dia dapat 3. Si kakek dapat 1/3, dia dapat 5. Karena bagian saudara perempuan setengah, dia dapat 9. Iya. Dapat 9. Dan sisanya 1. Ini untuk 2 orang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Ya, yang mana saudara laki-laki dan saudara perempuan ini mereka satu ayah. Mereka satu ayah. Jelas ya? Mereka satu ayah. Ketika kita hitung 2 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan, saudara laki-laki bagiannya berapa? 2 kali saudara perempuan. Jadi 2 saudara laki-laki dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 saudara perempuan menjadi berapa? Menjadi 5. Menjadi 5. Berarti jumlah kepala mereka untuk 2 ini dihitung berapa? Jumlah kepala mereka untuk 3 orang ini, yaitu 2 orang saudara laki-laki yang seayah dan seorang saudara perempuan seibu, jumlah kepala mereka dihitung 5. Ya, karena itu akar masalah yang tadinya 18 dikali menjadi 5. Ya. 18 kali 5 akan menjadi berapa? 18 kali 5 90. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini ya. Ya. Jadi 90. Karena itulah dikatakan tis'iniyah. Ya, karena menjadi berapa? Menjadi 90. Nanti dari 90 itu dibagi sudah. Ya. Gampang pembagiannya. Ya. Jelas ya? Karena bagian ibu tadi 1/6. 1/6 itu sama dengan 3 saham. Dan sudah dikali 5, berarti 3 kali 5. Bagiannya ibu berapa? 15. Ya, si kakek bagiannya 1/3. Dan 3 itu asal sahamnya 5. Ya. Setelah terjadi taksih dikali 5, maka 5 kali berapa? Bagian kakek 5 dikali 5, yaitu berapa? 25. Saudara perempuan dia dapat 1/2, asal bagiannya 9. Ya, maka 9 dikali berapa? Kali 5. Jumlahnya berapa? 40? 45. Nah, dari 45 ini semuanya totalnya sudah berapa? Sudah berapa totalnya? Sudah 80? Ya, bukan 85 ya, 87. Ya. Baik. Atau enggak ya? 80 berapa? Ya, 85. Baik. 85. Kemudian ada saudara laki-laki. Ya. 2 orang saudara laki-laki. Setiap orang mendapat berapa bagiannya? 2. Ya. Kemudian si saudara perempuan, atau kita hitung dulu semuanya, karena saudara laki-laki dan saudara 2 orang saudara laki-laki dengan 1 orang saudara perempuan, semuanya dapat bagiannya 5. Jadi sisanya 5. Karena mereka ada 2 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan, maka saudara laki-laki yang pertama dapat 2, yang kedua juga dapat 2, dan saudara perempuan dapat 1. Ya, selesai ya pembahasan tis'iniyah Zaid. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wala khilafa fi isqatil ikhwa minal wa manil ikhwa. Ya, ini tentang seorang kakek menghajab saudara laki-laki seibu dan anak saudara laki-laki. Nah, ini kalau di pembahasan yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah ya. Tapi kalau kita dari asal pembahasan sudah kita katakan bahwa
kakek, keberadaan kakek itu sudah menghajab siapa? Ya, sudah menghajab seluruh saudara. Ya, apakah itu lagi saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seayah dan seibu atau seayah saja atau seibu saja, semuanya dihajab. Tapi memang khusus untuk saudara laki-laki yang seibu itu memang disepakati bahwa mereka dihajab. Demikian pula anak dari saudara laki-laki. Kalau ada anaknya, saudara laki-lakinya tidak ada masalah misalnya, tapi ada anak, mereka sudah dihajab oleh siapa? Oleh kakek. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang kakek ini.